Kita beralih ke top topik selanjutnya. Polda Metro Jaya terus mengusut temuan ratusan senjata angin atau airsoft gun di sebuah sekolah swasta. Dalam waktu dekat, pemirsa, polisi akan memanggil pihak importir untuk memastikan legalitas masuknya barang tersebut ke Indonesia. Kepolisian kini membidik asal-usul 995 airsoft gun yang ditemukan di sebuah sekolah swasta beberapa waktu lalu. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyatakan pihaknya telah mengantongi identitas importir senjata tersebut, yakni PT LKP dengan inisial IWD. Polisi telah menjadwalkan pemanggilan terhadap pihak importir pada pekan depan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mencocokkan data impor dengan manifest resmi. Jika nantinya ditemukan ketidaksesuaian, maka kasus ini akan dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan. 7. Nah, 3 yang blok. Bahwa yang pertama untuk izin impor kita sudah mengetahui bahwa PT LKP dengan inisial adalah saudara IWD. Nah, untuk mengetahui impor dari negara mana, kami lagi mengatur untuk menjadwalkan pemanggilan terhadap saudara IWD di minggu depan. Nanti setelah pemeriksaan akan tahu kapan importnya, tujuannya untuk apa, berapa banyak. Apabila import itu sesuai dengan manifest, artinya ini secara resmi. Tetapi di luar manifest artinya ada penyelundupan. Ada 2 klaster yang berbeda yang akan didalami. Sebelumnya pihak sekolah juga telah membantah mengetahui keberadaan ratusan senjata di lingkungan sekolah. Mereka mengaku baru mengetahuinya setelah ditemukan polisi. Sekolah juga tegas menyatakan tidak pernah ada ekstrakurikuler menembak. Pasca penemuan 996 pucuk senjata di salah satu sekolah swasta di Jakarta Selatan, pihak sekolah memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan normal. Seluruh barang temuan juga telah diserahkan kepada kepolisian untuk diproses lebih lanjut. Bunker di lingkungan sekolah juga telah diperiksa polisi pada 5 Agustus dan ditemukan narkoba serta laras senjata yang kini diamankan sebagai barang bukti. Dan dia polos. Ini ada ulirnya nggak? Ada, Pak. Ada ulir. Bagaimana Pihak sekolah menegaskan pengurus saat ini merupakan pengurus baru dan mengaku tidak mengetahui keberadaan ratusan senjata ini. Sekolah juga membantah senjata pernah digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler menembak. Bisa digunakan mencetak pakai mesin ini. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, pengurus ini yang sekarang menjalankan operasional sekolah adalah pengurus baru. Jadi kami itu tidak tahu apa-apa tentang keberadaan senjata kecuali pada saat ditemukan senjata itu. Jadi kami perlu tegas ya. Jadi kalau misalnya Pak IWD pihak sebelah itu kemudian mengatakan bahwa harusnya sekolah sudah tahu, mungkin dulu dia yang tahu. Jadi selebihnya kami harus mengatakan sekolah tidak pernah tahu dan sekarang ini adalah kami baru tahu ketika ditemukannya senjata tersebut. Oh, tapi apakah ada keterlibatan guru untuk menyimpan senjata di sini, Pak? Kami berani pastikan sampai hari ini kami tidak ada informasi bahwa ada guru yang terlibat. Jadi seluruh guru tidak terlibat sampai hari ini. Tidak ada informasinya seperti itu ya. Jadi makanya kami harus mengatakan yang tahu hanyalah mungkin Pak Ketua yang sudah kami berhentikan. Karena kunci pun di tangan mereka. Polisi telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap importir ratusan senjata angin yang ditemukan di sekolah swasta untuk mendalami izin resmi dan pencocokan data manifest. Untuk melihat seperti apa kondisi sekolah usai temuan ratusan senjata angin ini, simak liputan jurnalis Metro TV Indira Pramesti dengan juru kamera Syahdam Arrahman. Berikut informasinya, tunggu apa lagi bersama Katauba. Pemirsa, baru-baru ini masyarakat digembarkan dengan adanya penemuan 995 senjata yang ditemukan di dalam gedung sekolah yang berada di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Nah, pemirsa, saat ini saya akan mengajak Anda melihat lebih dekat, di mana pemirsa bisa lihat di sana terdapat pintu-pintu yang dimana pintu tersebut awalnya merupakan ruangan yang dikunci, di mana di situ ditemukan senjata yang saat ini telah diamankan. Dan pemirsa bisa lihat di situ sudah terpasang juga garis polisi agar tidak ada orang yang melintasi masuk ke dalam ruangan tersebut. Nah, selain temuan pada tanggal 10 dan 11 Juni 2026 juga
senjata juga ditemukan pada tanggal 5 Agustus yang berada di ruangan yang berbeda daripada yang ditemukan pada tanggal 10 dan juga 11 Juni. Dan jumlah senjata yang ditemukan saat ini berupa 995 pucuk senjata yang merupakan pucuk senapan angin atau airsoft gun, yang kemudian juga salah satunya juga terdapat senjata api. Selain ada airsoft gun juga senjata api, juga telah diamankan juga amunisi, magasin, taser gun, serta juga aksesoris penunjang senjata tersebut. Dan tidak hanya itu, kepolisian dan juga pihak yayasan sekolah juga menemukan adanya obat-obatan terlarang dan juga compact disc yang berisi konten tidak senonoh. Dan hingga saat ini barang-barang tersebut telah diserahkan kepada pihak kepolisian, di mana diserahkan untuk melakukan proses pendalaman. Dan berdasarkan informasi terakhir yang kami peroleh, kepolisian telah mendalami pemilik dari senapan yang telah ditemukan dengan inisial atas nama inisial DS yang telah meninggal dunia pada tahun 2020 yang lalu. Namun untuk jelas balik kronologinya, awalnya ini dimulai ketika ex kepala yayasan ini inisial IWD diberhentikan karena adanya dugaan penyalahgunaan dana yayasan, sehingga ketika telah diberhentikan ruangannya kosong, salah satu staf berusaha untuk mengalihfungsikan ruangan tersebut untuk mendukung proses belajar mengajar. Namun ketika memang berusaha dibuka, ruangan tersebut terkunci karena memang kuncinya masih dibawa oleh IWD. Namun memang akhirnya staf tersebut dengan inisiatif membuka paksa bersama pihak kepolisian dan ditemukanlah senjata-senjata tersebut. Dan hingga saat ini juga dari pihak yayasan sekolah sendiri untuk memastikan kondisi lingkungan aman, dari yayasan sendiri masih menduga salah satu ruangan yang bentuknya menyerupai bunker ini ditakutkan menyimpan barang-barang yang berbahaya bagi peserta didik maupun tenaga pendidik yang berada di lingkungan yayasan ataupun sekolah yang berada di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan ini. Dari Jakarta, Indira Pramesti, Syadam Ar-Rahman, Metro TV. Sementara itu, pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta polisi mengusut tuntas temuan ratusan senjata, narkoba hingga VCD asusila di sebuah sekolah swasta di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pemprov menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum. Jadi di sekolah swasta di Kebayoran Lama yang ditemukan sangat mengejutkan, senjata jumlahnya kurang lebih 995. Kemudian ada narkoba dan juga ada hal-hal lain. Pertanyaannya apakah itu boleh, atau jawabannya singkat aja, sangat tidak boleh. Dan yayasan ini benar-benar memberikan contoh yang tidak baik. Walaupun yang bersangkutan sudah dipecat dari yayasan yang ada, tetapi mengenai apa yang harus dilakukan, maka karena sudah ditangani aparat penegak hukum dan sudah turun di lapangan dan sudah melihat bukti-bukti yang ada, dan sekarang sudah dibawa ke Polda Metro Jaya, maka pemerintah DKI memberikan support sepenuhnya untuk diambil tindakan yang setegas-tegasnya untuk persoalan ini. Karena apapun di dunia pendidikan yang seperti ini tidak boleh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.